Jadi intinya adalah jangan naruh duit di BRI karena duitnya bisa hilang gara-gara bansos. Oh, Nah, kira-kira kesimpulannya itu. Kalau iya. jadi Nasabah kehilangan uang di Bank BRI. Itu dia ya konten ke-8 soal nasabah kehilangan uang di Bank BRI. Monggo Mas Asnil. ya ini terakhir sudah sampai ke ranah hukum ini malah. Oke. Jadi si pembuat konten hoaxnya dulu itu ini berupa kayak dia berkomentar kemudian direkam ditayangin di akun TikTok, namanya akun TikToknya itu Widya_pengamat politik. Tadi saya cari akun ini udah nggak ada, Oh. mungkin dihapus ataupun tapi rekamannya di repost oleh @ramanius. Ini akun organik Mas atau apa? @ramanius ini ya konten kreator kayaknya. Konten kreator yang menyematkan nama news seolah-olah dia adalah Oke. berita jurnalistik yang layak Ada dipercayai publik gitu ya. ada narasumbernya di video ini ya. Ya, Orang ya. yang itu ya. Namanya Widya tadi. Widya tadi Nah, itu. Widya ini bikin konten misalkan saya nih, wah saya adalah Asnil begini. Nah, saya tayangin di TikTok saya. Oke, pribadi. Pribadi. Akun pribadi. Kemudian diambil oleh Bang Mardi. Dikasihlah keterangan bahwasannya emak-emak ini, bapak-bapak ini Oke. melakukan ini atau Tapi Widya itu memang korban atau bagaimana Mas? medianya. Enggak Widyanya itu. Widya belum ada penjelasan detail dari dia Dia sebenarnya. ngomong apa di itu Mas? Maksud apa yang disampaikan? Kita lihat. Jadi intinya adalah jangan naruh duit di BRI karena duitnya bisa hilang gara-gara bansos. Oh. Nah, kira-kira kesimpulannya itu. Kalau Iya. jadi oleh Ramanius pernyataan tadi itu di-repost, dibikinlah ada BRI-nya, ada di root BRI-nya di situ gitu ya. Oke. Nah, intinya adalah hati-hati naruh uang di BRI karena uangnya bisa hilang gitu ya. Oh. Nah, jadi seolah-olah dana BNI dipakai untuk keperluan ya bansos. bansos. Nah, uang hilang di BRI adalah efek dari pemilu untuk serangan bansos. Kira-kira itu pernyataan si cewek ini, perempuan ini di akun TikToknya Ramanius. Bukan dia kehilangan uang di rekening pribadinya. Bukan. Jadi dia berkomentar itu gitu ya. Oke. Dan itu memojokkan BRI karena dia ngomong apalagi ada bansos, gak ada hubungannya ini pelaku usaha dengan bansos gitu ya. Iya. BRI kan bukan, walaupun dia bank plat merah, tetapi kan dia perusahaan profesional ya, apalagi dia terbuka. Iya. Perusahaan yang terbuka di bursa efek gitu ya. Nah, bukan kalau itu adalah kementerian atau lembaga pemerintah bisa jadi ada hubungannya dengan bansos gitu ya. Ini bukan gitu ya. Iya. Dan bansos itu dananya dari APBN. APBN gitu. Bukan dari dana-dana BUMN ya Mas. BUMN. Terlepas waktu kalau kita tarik lagi kan ada profit dari BUMN, store ke negara begitu Store ya. negara. Jadi misalkan saya nasabah BRI juga misalkan, ya selama ini nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi ada komentar kayak gini itu tentu meresahkan. Iya. Terutama yang kita tahu literasi kita masih rendah gitu ya. Iya. Kemudian banyak nasabah BRI ini kan ada di pedesaan, di kampung-kampung. Iya, Ini tentu meresahkan. Iya, Wah, iya. jangan sampai kemudian informasi yang tidak jelas faktanya ini, makanya ini dinyatakan kita sebut hoax karena nggak ada alasan, nggak ada fakta. Misalkan dia kasih rekening buku Tabungan. buku tabungannya tiba-tiba kosong gitu Iya, kan. iya. Ini nggak ada penjelasan soal itu gitu. Tapi ini memang kalau kita lihat tanggapan atau komentarnya menarik juga ya Mas ya. Iya, banyak itu yang membantah sih. Iya membantah, tapi ada satu juga ini Lisma ya. Percaya Bu karena kami pernah kejadian rekening saya bocor. Nah, ya kan? Nah, ini kan bisa jadi karena itu. Atau bagian dari mereka ini kali ya? Enggak, kasus BRI ini memang ada kasus rekening nasabah yang tiba-tiba raib karena APK aplikasi. Oh, iya. Aplikasi Yang nguras itu. Jadi dia kesalahan dia sendiri ya. Jadi gara-gara File-file itu. ceroboh
nomor rekening dia dan PIN dia misalkan dikasih ke orang yang kemudian melakukan penipuan dengan cara mengirim file APK dan lain-lain gitu ya. Mengcloning akun dia gitu ya. Dan ini sudah direspon oleh pihak BRI ya Mas ya? Sudah direspon dan Rama News ini terakhir saya baca tadi itu dilaporkan ke Bareskrim dan Rama News juga bikin klarifikasi akhirnya. Setelah rame. Nah, klarifikasinya di TikTok itu hilang, dihapus kayaknya. Tapi saya coba cek ketemu di Instagram. Saya Pramagya, pemilik akun resmi Rama News, ingin mengucapkan permohonan maaf atas kegaduhan yang telah saya Jadi minta maaf akhirnya. repost video dari akun Dia merepost. Ada afiliasi nggak Mas antara Rama News dengan Widya tadi itu? Nih. saya tidak berniat untuk menjatuhkan nama baik Bank BRI atau pihak manapun. Tapi memang motifnya tadi dikaitkan dengan bansos tadi itu. Ya, dikasih semua Pak. Itu dari Widyanya seperti itu dikaitkan dengan bansos. Nah, kalau Rama News ini kalau saya lihat itu viewer. Jadi memang dia mengincar view subscriber. Karena terkait dengan posisi akun dia ya semakin membesar gitu ya. Nah, jika besar endorse-nya banyak dan lain-lain mereka bisa dapat gitu ya. Tapi Widya ini emang masyarakat biasa atau memang pemain Mas? Aku belum sampai karena akunnya udah di closing sama dia, ditutup sama dia. Jadi nggak sampai mendalami. Nah, yang jelas Rama News ini bukan kantor berita media ya. Kalau Trijaya FM jelas terdaftar di Dewan Pers misalkan. Ini personal ya Mas ya? Nah, ini personal yang ngaku-ngaku adalah news gitu ya. Karena dan mereka tentu tidak melakukan verifikasi kan. Iya. Dari permintaan maaf dia itu terlihat dia tidak melakukan verifikasi informasi yang diterima soal BRI ini. Oke, baik. Kesimpulannya Mas Asnil untuk konten nasabah kehilangan uang di Bank BRI. Nasabah kehilangan uang di Bank BRI itu adalah hoax. Oke, mudah-mudahan untuk Anda yang punya tabungan di BRI tenang saja ya, karena kalau Anda menerima informasi atau mendapatkan informasi soal berita atau informasi semacam ini tadi sudah ditelisik oleh Mas Asnil. Cuman harus hati-hati dengan penipuan APK mengirim file, hati-hati karena memang apalagi kita punya transaksi digital ya. Nah, jangan kasih PIN ke orang lain dan itu sangat penting, itu harus dijaga. Oke. Kalau kasih PIN ke istri gimana, Mas? Nah, itu yang bahaya Mas Mardi. Nah, habis Mas Asmoro pengalaman. Mas Asmoro curhat. Habis katanya. Mutasi ketahuan ya kan? Tiba-tiba ada transaksi jam 1 malam, apa iki? Dari mana ini? Apa iki ya kan? Waduh bahaya. Oke. Mas Asnil matur suwun sangat. Terima kasih Mas. Sudah memberikan analisa, gambaran dan juga informasi terkait konten-konten yang beredar terutama di media sosial yang tadi sudah disimpulkan hoax ya. Ada 8 konten. Yang pertama soal Cristiano Ronaldo dukung laga Indonesia versus Uzbekistan. Kemudian konten soal blunder besar Prabowo, Presidensial Club jadi ajang balas dendam Jokowi versus Megawati dan SBY. Kemudian konten soal putuskan oposisi, rencana Prabowo amburadul, Anies tolak rayuan Caimin dan SB. Kemudian konten keempat soal Prabowo akan menikahi mertua Kaisang. Konten kelima soal Pulau Tagulandang tenggelam dan akan ada tsunami akibat erupsi Gunung Ruang. Konten keenam soal vaksin COVID-19 AstraZeneca menyebabkan kematian. Konten ketujuh soal video unta hanyut saat banjir terjang Dubai. Dan konten kedelapan atau terakhir soal nasabah kehilangan uang di Bank BRI. Sudah disimpulkan semuanya adalah hoax. Oke, terima kasih ya Mas Asnil Bambani Amri dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jakarta. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi nanti di kesempatan yang lain ya. Dan semoga bermanfaat Mas Asnil informasi ini. Amin. Dan sampai di sini pemirsa Viral Tapi Hoax dan juga pendengar Trijaya untuk program Viral Tapi Hoax edisi Selasa 7 Mei 2024 atas nama tim Viral Tapi Hoax ini ya, yang rekeningnya sudah dipegang istri semua. Pasti habis. Habis karena istri bukan. M-bankingnya dipegang sama istri, kebaca mutasi. Oke.
Terima kasih. Nanti insya Allah kita akan jumpa lagi di program Viral Tapi Hoax edisi Selasa pekan depan. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.